Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait percobaan Michelson-Morley gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait percobaan ini, sebenarnya tuh ada banyak fakta menarik dari percobaan Michelson-Morley ini. Yang pertama adalah ditemukannya interferometer. Apa tuh istimewanya? Gara-gara interferometer ini, kita mampu loh mendeteksi terjadinya tabrakan dua galaksi. Loh, kok bisa? Iya, jadi tuh ceritanya kayak gini nih. Dua galaksi yang saling bertabrakan, dia tuh akan menghasilkan gelombang gravitasi yang merambat ke segala penjuru alam semesta, termasuk bumi. Nah, gelombang gravitasi tersebut bakal ditangkap dalam tanda kutip oleh Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory yang letaknya tuh di Eropa atau kita singkat dengan LIGO. Itu baru satu fakta. Fakta menarik lainnya adalah gara-gara eksperimen ini, dulu para ilmuwan tuh mengira bahwa semua jenis gelombang pasti membutuhkan medium rambat. Tak terkecuali gelombang elektromagnetik yaitu cahaya. Di mana yang kita tahu cahaya itu merupakan suatu gelombang yang terdiri dari dua jenis gelombang. Gelombang medan magnet dan juga gelombang medan listrik. Yang gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Konsep ini tuh berlangsung sampai dengan pertengahan abad 19 gitu. Hingga suatu ketika ada salah satu ilmuwan yang bilang bahwa cahaya itu tuh merambat melalui suatu medium yang namanya ether. Di mana kecepatan ether ini sama dengan 0 meter per sekon terhadap alam semesta. Atau dengan kata lain, ether itu nggak bergerak terhadap alam semesta. Tentu ide ini nggak serta-merta buat para peneliti tuh jadi percaya gitu. Butuh eksperimen lebih lanjut buat memverifikasi ide ini. Termasuk oleh percobaan Michelson-Morley, di mana mereka mampu menciptakan alat interferometer Michelson-Morley untuk membuktikan keberadaan ether, di mana mekanisme dari interferometer kurang lebih kayak gini nih. Atau kalau kita jelaskan mekanismenya itu kurang lebih kayak gini nih. Ada sebuah sumber cahaya, kemudian di sini merupakan suatu alat yang terdiri dari setengah lensa dan setengah cermin. Dan di sini ada cermin pertama dan cermin kedua. Terus di bagian sini ada yang namanya layar atau detektor gitu. Ketika cahaya ditembakkan mengarah ke setengah lensa setengah cermin ini, maka dia akan pecah nih cahayanya menjadi dua bagian, yaitu ke cermin atas dan cermin bawah nih. Karena dia mengenai cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan balik lagi. Dan hingga suatu ketika dia bakal berinterferensi gitu. Yaitu mengarah ke layar atau detektor. Nah dari alat ini kita bisa loh menduga kira-kira tuh ether ada nggak sih? Buat tahu ada enggaknya, jadi tuh gini. Walaupun ether itu diam terhadap alam semesta, tapi karena bumi itu berotasi dengan kecepatan tertentu, kita simpulkan nilainya adalah V, maka ether itu tuh memiliki kecepatan relatif atau kecepatan terhadap bumi sebesar V gitu. Artinya apa tuh? Artinya walaupun ether diam, tapi karena bumi itu berotasi, maka pengamat yang ada di bumi akan melihat bahwa si ether lah yang bergerak terhadap kita. Kurang lebih gitu. Oke, dari informasi ini kita misalin aja nih bahwa arah laju ethernya yaitu ke arah kanan. Kemudian kita akan tinjau nih gerak cahaya dari titik O ke A dan ke O lagi nih, yaitu daerah sini. Ketika cahaya bergerak ke arah kiri, maka gerak cahaya tersebut berlawanan dengan kecepatan ether ya, yang geraknya itu ke arah kanan. Maka resultannya adalah C dikurangi V, di mana C merupakan kecepatan cahaya dan V ini merupakan kecepatan ethernya. Sedangkan ketika cahaya geraknya sejajar dengan kecepatan ether, maka nilainya adalah C plus V. Oke, berarti kalau seandainya kita pengen tahu waktu tempuhnya yaitu TA sama dengan waktu tempuh cahaya dari titik O ke titik A tambah waktu tempuh cahaya dari titik A ke titik O, yaitu TOA tambah TAO. Waktu tempuh nilainya adalah jarak tempuh dibagi dengan kecepatannya. Berarti untuk TOA yaitu jarak tempuhnya adalah D dari sini ke sini dibagi dengan laju cahayanya yaitu C dikurangi V tambah D dibagi dengan C plus V. Kalau kita kalikan silang, maka diperoleh yaitu D kurung buka C tambah V tambah D kurung buka C minus V dibagi dengan C minus V dikalikan dengan C plus V.
Kalau kita rapikan nilainya yaitu adalah TA sama dengan 2DC dibagi dengan C kuadrat dikurangi V kuadrat nih. Ini merupakan waktu tempuh cahaya yang bergerak dari titik O ke A dan balik lagi ke O. Kita simpan persamaan satu nih. Kemudian kita bisa tinjau nih gerak cahaya dari titik O ke titik B. Jadi ketika cahaya tersebut bergerak lurus vertikal, sebenarnya yang terjadi adalah bahwa cahaya tersebut agak nyerong dikit. Kemudian di sini ada vektor kecepatan ether. Maka diperoleh resultan kecepatan cahayanya adalah akar C kuadrat minus V kuadrat nih. Ini merupakan rumus dari Pythagoras ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan cahaya bergerak dari titik O ke B yaitu TOB sama dengan D dibagi dengan akar C kuadrat minus V kuadrat. Pun sama nih untuk gerak cahaya dari titik B ke O yaitu diperoleh TBO sama dengan D dibagi dengan akar C kuadrat minus V kuadrat nih. Berarti waktu tempuh totalnya yaitu TB sama dengan TOB tambah TBO. Yaitu D dibagi dengan akar C kuadrat minus V kuadrat tambah D dibagi dengan akar C kuadrat minus V kuadrat nih. Diperoleh yaitu 2D dibagi dengan akar C kuadrat minus V kuadrat. Kita simpan persamaan 2. Dari sini kita tahu nih bahwa terjadi perbedaan waktu gerak cahaya yang nilainya adalah delta T sama dengan TA dikurangi TB. Diperoleh yaitu 2DC dibagi dengan C kuadrat minus V kuadrat dikurangi dengan 2D dibagi dengan akar C kuadrat minus V kuadrat. Oke, berarti nilai dari perbedaan waktu tempuhnya itu tuh nggak sama dengan 0. Tapi pada faktanya ternyata gak ada selisih waktu antara gelombang yang berasal dalam tanda kutip dari cermin A dan B. Berarti konsep ether tuh gak berlaku nih. Atau dengan kata lain kesimpulan yang terjadi adalah ether itu gak ada. Artinya cahaya itu merambat tidak membutuhkan medium. Kemudian yang kedua adalah bahwa kecepatan cahaya dia tuh bernilai mutlak, tidak dipengaruhi oleh kerangka acuan apapun termasuk ether. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait percobaan Michelson-Morley yang intinya dia telah membuktikan bahwa ether itu nggak ada ya? Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!